Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini bertemakan tentang Roh Kudus. Puji nama Tuhan, dan renungan kita saya beri judul Menerima Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, pastinya kita sudah sangat familiar dengan hal ini. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah bagian dari pribadi Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, dan Allah yang kita agungkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita maupun kehidupan rohani kita sangatlah memerlukan yang namanya Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hikmat, dan masih banyak lagi dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita sangatlah memerlukan yang namanya Roh Kudus. Jadi seorang Kristen sangatlah memerlukan yang namanya Roh Kudus. Bukan hanya sekedar sampai percaya saja kepada Yesus bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sampai sekedar dibaptis, tetapi kita juga sangat memerlukan yang namanya Roh Kudus. Puji nama Tuhan, dan kita akan melihat suatu kisah dalam Alkitab, yakni dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan, seperti yang sudah kita perhatikan bersama, ini adalah kisah di mana Rasul Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, diutus ke Samaria untuk berdoa agar orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Sebab apa? Sebab mereka belum menerima Roh Kudus. Mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka sudah dibaptis. Namun kehidupan mereka belum menerima Roh Kudus. Ya. Dan kisah ini bermula saat Filipus, yakni salah seorang dari 7 diaken gereja mula-mula, di mana ketika ia melakukan pemberitaan Injil ke Samaria, dan melalui pemberitaannya, melalui pelayanannya, orang-orang Samaria banyak mengalami dan melihat tanda-tanda mukjizat yang menyebabkan apa? Menyebabkan banyak orang yang menjadi percaya akan pemberitaan Filipus tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus, sehingga banyak dari mereka pun memberi diri untuk dibaptis. Ya. Dan bahkan Simon yang dikatakan di dalam firman Tuhan, yang dikatakan bahwa dia adalah seorang yang melakukan sihir sejak lama, ia pun menjadi percaya dan memberikan dirinya dibaptis melalui pelayanan Filipus. Namun orang-orang Samaria belum menerima yang namanya Roh Kudus, dan yang akhirnya mereka menerimanya setelah Petrus dan Yohanes berdoa dan menumpangkan tangannya atas mereka. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen sangatlah memerlukan yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hikmat, dan masih banyak lagi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita belum memiliki yang namanya Roh Kudus, akan ada dampak yang kita terima. Jadi akan ada dampak yang kita terima ketika kita sebagai orang Kristen tidak memiliki yang namanya Roh Kudus. Atau bisa dikatakan hanya sekedar percaya dan dibaptis saja. Yakni apa? Apa dampak yang akan kita terima? Mari kita perhatikan sama-sama. Dalam ayatnya yang ke-18 sampai 19, Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, kuasa Roh Kudus, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas orang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ya, puji Tuhan. Ini bukanlah hanya sekedar tindakan biasa, keinginan biasa, tetapi dari tindakan dan perkataan Simon, di sini kita dapat melihat dan mengetahui bahwa tanpa adanya Roh Kudus dalam kehidupan Simon, maka kedagingan dan hal-hal duniawi akan tetap kuat dan mudah menguasai kehidupan Simon. Begitu juga dengan kehidupan kita, orang percaya. Ketika kita belum memiliki yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan sangat mudah timbul kedagingan dalam kehidupan kita.
Di sini Simon menawarkan uang yang dimilikinya kepada Petrus dan juga Yohanes agar orang-orang dapat menerima Roh Kudus, agar dia memiliki kuasa yang sama, memiliki kuasa Roh Kudus, sehingga ketika dia menumpangkan tangan atas orang-orang lain, atas orang-orang tersebut dapat menerima Roh Kudus. Dan hal ini dapat menunjukkan bahwa Simon menyamakan Roh Kudus yang adalah pribadi Allah dengan uang yang dimilikinya. Dia menyamakannya. Dan hal ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana sifat kedagingan dari Simon, masih mengandalkan uang yang dimilikinya ketika ia belum menerima Roh Kudus. Padahal dia adalah orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga ia sudah dibaptis. Namun ketika dia belum memiliki Roh Kudus, yang terjadi adalah kedagingan, mengandalkan mamon atau uang masih melekat dalam kehidupannya. Dan dengan tegas dalam ayat yang ke-20, Petrus pun berkata kepadanya, demikian firman Tuhan, "Binasalah kiranya uangmu itu dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Ya, lalu yang menjadi pertanyaannya, lalu bagaimana agar kita memperoleh yang namanya kuasa Roh Kudus? Bagaimana caranya? Puji Tuhan, dan dari kisah Simon ini kita dapat memperoleh jawabannya. Yakni kita perhatikan dalam ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Ya, puji Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan agar kita menerima yang namanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan juga kita memberikan diri kita dibaptis. Tetapi yang harus kita lakukan adalah, yang pertama dari firman Tuhan mengatakan, bertobat dari segala kejahatan. Bertobat di sini bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi meninggalkan segala sifat lama kita dan beralih pada sifat dan tindakan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Termasuk meninggalkan sifat seperti yang dilakukan oleh Simon, yakni mengandalkan uang ataupun mamon dalam kehidupannya. Seberapa banyak pun uang yang Anda miliki, seberapa banyak pun harta yang Anda miliki seperti yang dilakukan oleh Simon, tapi hal tersebut tidak bisa membeli yang namanya kuasa Roh Kudus. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita beralih dari mengandalkan kehidupan lama kita, mengandalkan hal-hal duniawi, menjadi mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah dikatakan di sini, berdoa kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berdoa adalah nafas orang Kristen. Dan untuk beroleh Roh Kudus, untuk beroleh kuasa Roh Kudus, yang harus kita lakukan pula adalah berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa adanya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita tidak dapat memiliki yang namanya kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang menjadi hal yang ketiga, agar kita memiliki kuasa Roh Kudus, yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah miliki niatan yang baik. Maksudnya di sini adalah miliki niatan yang baik untuk memuliakan Allah ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya sekedar menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita dalam kehidupan pribadi kita, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita dapat melaksanakan amanat agung Yesus, yakni menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, memberitakan Injil firman Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima Roh Kudus, maka akan ada kuasa yang luar biasa yang akan menyertai setiap kehidupan kita, menyertai setiap pelayanan kita. Sehingga dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, kita dapat menjadi berkat dan kita dapat menjadi hal berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari renungan singkat ini banyak hal yang kita dapat pelajari, yakni betapa berharganya Roh Kudus tidak dapat dibandingkan dengan harta ataupun uang yang kita miliki. Tidak peduli seberapa banyak pun harta yang Anda miliki, hal tersebut tidak dapat membeli yang namanya Roh Kudus, tidak boleh memiliki yang namanya kuasa Roh Kudus. Karena ketika kita ingin menerima kuasa Roh Kudus, yang harus kita lakukan itu adalah bertobat dari segala kejahatan kita, dari segala kehidupan lama kita, beralih kepada kehidupan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Lalu kita berdoa ataupun memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan memiliki niatan atau visi ke depan untuk memuliakan Tuhan ketika kita sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, sama-sama kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Sungguh luar biasa Tuhan, kami ada sampai pada pagi hari ini. Kami ada Tuhan semua karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami agar kami menghargai kuasa Roh Kudus. Kami mengingatkan kepada kami betapa berharganya Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan betapa kami memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Taruh Roh-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dan tuntun kehidupan kami untuk selalu hidup dalam jalan-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bersamamu